Malam itu di Kai Kopi Sahabat yang baru saja dibuka di kawasan Senopati Jakarta, Budi memelukku erat di depan meja kasir sambil berbisik dengan suara gemetar, "Andi, aku mencintaimu sebagai pria, bukan hanya sahabat." Aku terpaku, jantungku berdegup kencang seolah dunia berhenti berputar, karena pengakuan itu datang tepat di saat kami merayakan kesuksesan bisnis yang selama 2 tahun ku bantu bangun dari nol. Lampu neon Kai menyinari wajahnya yang basah air mata, sementara tamu-tamu masih bertepuk tangan di luar, tak tahu bahwa satu kalimat itu telah mengguncang segalanya. Semua dimulai 10 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia di Depok. Aku, Andi Pratama, mahasiswa teknik informatika yang selalu pendiam, bertemu Budi Santoso di kelas mata kuliah kewirausahaan. Dia anak Surabaya yang penuh semangat, selalu bercerita tentang mimpi membuka Kai yang bukan sekadar tempat minum kopi, tapi ruang bagi pemuda Jakarta untuk berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Saat itu aku sudah tahu perasaanku pada laki-laki, tapi di Indonesia, di mana keluarga dan agama begitu kuat, aku memilih menyimpannya rapat-rapat. Aku pura-pura normal, ikut acara keluarga di kampung halaman Bogor, mendengar ibu bertanya kapan aku menikah. Budi. Dia terlihat straight banget, selalu dikelilingi cewek-cewek, tapi kami jadi sahabat karib karena kami sama-sama merasa sendirian di tengah kota besar. Setelah lulus, aku langsung kerja di perusahaan startup teknologi di Sudirman, gaji cukup untuk beli apartemen kecil di Kemang. Budi. Dia bolak-balik kerja serabutan sebagai barista di berbagai Kai, tabungannya tak pernah cukup. Suatu malam di warung tenda dekat kampus lama, dia curhat panjang lebar. "Andi, aku capek jadi karyawan. Aku mau buka Kai sendiri, konsepnya kopi lokal dengan IB santai, tempat orang bisa ngobrol bebas." Matanya berbinar. Aku dengar ceritanya, dan tanpa sadar hatiku berdesir. Aku tahu ini kesempatan untuk dekat dengannya lagi, meski aku janji pada diri sendiri tak akan pernah ungkap perasaan. "Aku bantu," kataku spontan. "Aku punya tabungan, kita buat partnership." 2 bulan kemudian kami mulai merencanakan. Aku keluar modal 70%, Budi kelola operasional harian. Kami sepakat hitam di atas putih, kontrak sederhana di notaris kecil di Tebet, 50-50 kepemilikan, tapi aku punya hak veto kalau ada keputusan besar. Yang paling berat adalah kesepakatan tambahan yang kami buat di apartemenku malam itu, kita tinggal bareng di atas Kai biar hemat biaya dan fokus bisnis, kata Budi. Aku setuju meski tahu itu berarti setiap hari melihatnya, mendengar tawanya, mencium aroma kopi di bajunya. Kami pindah ke lantai 2 gedung ruko di Senopati yang kami sewa. Pagi-pagi Budi sudah bangun bikin kopi, aku bantu desain website dan sistem kasir online. Keluargaku di Bogor sempat bertanya, "Kok tinggal sama cowok? Nanti orang salah paham." Aku jawab biasa saja, ini bisnis, Mal. Hari-hari pertama penuh tantangan. Supplier kopi dari Gayo sering telat, mesin espresso rusak 2 kali, dan hujan deras Jakarta bikin pengunjung sepi. Tapi kami saling dukung. Malam-malam kami duduk di teras kecil, Budi cerita tentang keluarganya di Surabaya yang selalu minta dia pulang dan nikah. Aku diam-diam menahan rasa yang semakin kuat. Aku lihat dia lelah, bahunya yang lebar itu sering kutepuk pelan, dan setiap sentuhan itu seperti listrik. Tapi aku diam, Indonesia bukan tempat untuk mimpi seperti ini. Kami terus kerja, promosi lewat Instagram, ajak teman-teman lama datang. Pelan-pelan Kai mulai ramai, mahasiswa dari UI, karyawan kantoran dari SCB. Pagi itu aroma kopi Arabica dari Aceh memenuhi seluruh Kai. Budi sedang mengatur display kue-kue lokal, aku duduk di meja pojok memeriksa laporan penjualan minggu lalu. Sudah 6 bulan sejak kami buka, dan angka-angka mulai hijau. "Andi, lihat ini, kemarin omset 4 juta. Kalau terus begini, tahun depan kita buka cabang kedua di Kemang," seru Budi sambil tersenyum lebar. Aku balas senyum, tapi di dalam dada ada gejolak. Tinggal bersama membuat kami semakin dekat.
Setiap malam setelah tutup kai, kami masak mie instan bareng, nonton film di laptop kecil, kadang bahu kami bersentuhan tanpa sengaja. Budi sering bilang kamu sahabat terbaik yang pernah aku punya. Aku hanya mengangguk, takut kalau bicara lebih banyak akan keceplosan. Tekanan dari luar mulai terasa. Keluarga Budi di Surabaya sering telepon kapan pulang. Ada anak paket yang cocok buat kamu. Budi selalu geleng kepala di depanku, tapi aku tahu dia gelisah. Di Indonesia, laki-laki sesia kami harus sudah menikah, punya anak, ikut arisan keluarga. Aku sendiri dapat pesan dari Ibu, Andi, jangan terlalu dekat sama Budi, nanti orang bilang aneh. Aku hapus pesan itu cepat. Suatu sore, saat hujan deras, seorang pelanggan tetap yang sudah kenal kami berbisik ke Budi, kalian berdua kok kayak pasangan sih. Budi tertawa keras, tapi matanya melirikku sebentar. Malamnya di apartemen dia tanya, Andi, kamu pernah suka cowok? Aku hampir tersedak kopi. Enggaklah, biasa aja, bohongku. Tapi malam itu aku tak bisa tidur, memikirkan bagaimana perasaanku semakin tak terkendali. Bisnis terus berkembang. Kami rekrut 2 karyawan, pasang ads baru, bahkan dapat liputan kecil di majalah Listile. Tapi semakin sukses, semakin banyak orang bertanya tentang hubungan kami. Sahabat bisnis atau lebih goda teman lama di grup WA. Budi mulai sering keluar malam, katanya ketemu investor potensial. Aku curiga tapi tak berani tanya. Satu malam dia pulang jam 2, mabuk sedikit, dan tidur di sofa dekatku. Aku selimuti dia, tanganku hampir menyentuh pipinya, tapi ku tahan. Pagi harinya dia bilang, Maya, kemarin aku ketemu cewek dari aplikasi, cuma ngobrol. Kata-kata itu seperti pisau. Aku tersenyum palsu, bagus dong, Bi. Di dalam hati, aku bertanya-tanya kenapa aku masih di sini, membantu bisnis ini, tinggal bersama, kalau akhirnya aku hanya sahabat biasa. Suatu hari ada rapat dengan calon investor dari Bandung. Mereka suka konsep kami, tapi bilang imagenya harus clean keluarga. Kalian berdua tinggal bareng, orang bisa salah sangka. Budi langsung setuju ubah sedikit kontrak, tambah klausul bahwa kalau ada isu pribadi yang merusak nama baik, kepemilikan bisa disesuaikan. Aku tanda tangani tanpa banyak protes, karena aku percaya padanya. Tapi malam itu, saat kami duduk di balkon kecil menghadap lampu-lampu Jakarta, Budi pegang tanganku sebentar. Andi, terima kasih udah selalu ada. Sentuhan itu hangat, tapi aku tarik tangan pelan. Aku takut kalau terus begini, rahasiaku akan terbongkar. Kesuksesan kayak semakin nyata. Antrean panjang setiap weekend, Rio di Google 4,8 bintang. Kami bahkan mulai rencana cabang kedua di Blok M, tapi di balik itu, ketegangan tumbuh. Budi semakin sering pulang malam, katanya meeting dengan supplier. Aku tahu dari karyawan bahwa dia pernah dilihat di mall dengan seorang perempuan. Mungkin calon istri, bisik mereka. Aku pura-pura tak peduli, tapi setiap kali dia cerita tentang cewek itu, dada aku sesak. Namanya Rina, anaknya teman tante di Surabaya, katanya suatu malam sambil makan nasi goreng di KAE setelah tutup. Keluarga suka banget sama dia. Aku mengangguk, tapi malam itu aku menangis diam-diam di kamar. Tekanan keluarga semakin kuat. Ibu Budi datang ke Jakarta, menginap 2 hari. Dia lihat kami tinggal bareng, langsung komentar, Budi ini tidak baik. Orang kampung sudah mulai gosip. Kamu harus nikah, biar jelas. Budi diam saja di depannya, tapi saat ibunya pulang dia marah-marah ke aku. Kenapa hidupku selalu diatur orang lain? Kami bertengkar kecil pertama kali. Andi, kamu selalu dukung aku, tapi kadang aku merasa terjebak sama kesepakatan ini. Aku jawab dingin, ini bisnis, Bi. Kalau mau mundur, kita lihat kontrak. Kata-kata itu keluar begitu saja, padahal aku tak mau dia pergi. Di tengah itu ada momen kecil yang membuatku berharap.
Suatu malam hujan deras, listrik padam, kami duduk di lantai kai dengan lilin. Budi cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana dia selalu merasa berbeda, tak suka cewek seperti teman-temannya. Kadang aku bingung sama perasaanku sendiri, katanya pelan. Aku hampir ungkap semuanya, tapi ku tahan. Kita semua punya rahasia, kataku. Besoknya bisnis kembali normal, tapi ada jarak di antara kami. Investor baru datang, mereka minta perubahan, kurangi promosi yang terlalu ibe cowok-cowok, tambah end keluarga. Budi setuju cepat, aku merasa dikhianati karena tak diajak diskusi. Akhirnya, di pesta kecil rayakan ulang tahun K1 tahun, Budi berdiri di panggung kecil, ucap terima kasih padaku di depan semua tamu. Andi yang bantu dari awal, tanpa dia tak ada kopi sahabat. Orang-orang mertepuk. Tapi saat pesta usai, di belakang Kai, dia pegang bahuku. Andi, aku ada yang mau bilang. Matanya serius. Aku merasa ini saatnya, tapi dia hanya bilang besok kita reu kontrak lagi ya. Malam itu aku tak tidur, memikirkan bagaimana kesepakatan bisnis ini telah mengikat kami dalam cara yang tak pernah kubayangkan. Pesta sukses besar akhirnya tiba. Kai penuh, Liemusich influencer datang. Omset malam itu rekor. Budi naik ke panggung, pegang mic, terima kasih buat Andi, sahabat sekaligus partner terbaik. Semua sorak. Tapi saat tamu mulai pulang, di ruang belakang yang sepi, Budi tarik aku ke sudut. Andi, aku mencintaimu. Bukan sebagai sahabat. Sejak lama. Pelukannya erat, napasnya hangat di leherku. Dunia berputar. Aku dorong pelan, Budi, kamu mabuk. Dia geleng, air mata jatuh. Aku takut, tapi aku tak bisa bohong lagi. Kesepakatan kita, tinggal bareng, semua ini buat aku sadar perasaanku. Aku panik. Ini gila, Bi. Kita di Indonesia. Keluarga, bisnis, orang-orangnya aku lari ke apartemen, kunci pintu kamar. Malam itu aku menangis, campur aduk antara bahagia dan takut. Pagi harinya Budi ketuk pintu, Andi, kita bicara. Kami duduk di meja makan, dia cerita bagaimana selama ini dia sembunyikan perasaan, pura-pura pacaran dengan Rina hanya untuk tutupi. Aku tak mau kehilangan kamu, tapi kontrak itu kalau aku ungkap, bisnis bisa hancur. Aku tak jawab, hanya bilang aku butuh waktu. Sejak itu hubungan retak. Budi tetap kelola Kai, aku mundur ke belakang, hanya urus admin dari rumah. Investor dengar rumor, minta meeting darurat. Ada isu pribadi yang bisa merusak image, kata mereka. Budi setuju ubah kontrak tanpa tanya aku dulu, dia ambil 60% saham, aku jadi investor pasti. Saat aku baca dokumen baru, aku marah besar. Ini pengkhianatan, Bi. Aku yang modal besar dari awal. Dia balas, ini demi kita berdua, Andi. Supaya tak ada yang curiga. Pertengkaran besar terjadi di Kai saat tutup, suara kami bergema sampai karyawan mendengar. Kamu pakai kesepakatan ini buat jauhin aku, teriakku. Budi menangis, aku cuma takut kehilangan segalanya. Keluarga Budi datang lagi, kali ini dengan Otorina. Nikah tahun ini, kata ibunya. Budi tak tolak di depan mereka. Aku lihat dari balkon, hati hancur. Aku mulai cari apartemen baru, rencana keluar dari bisnis. Tapi setiap malam, saat Kai sepi, aku ingat pelukannya malam itu. Krisis identitasku muncul lagi, apakah aku pengecut karena tak berani terima cintanya. Di tengah itu, teman lama dari kampus out aku di grup chat, Andi dan Budi kok kayak pasangan. Gosip menyebar cepat. Bisnis mulai sepi, Reo negati muncul. Kami berdua terjebak dalam kesepakatan yang dulu kami buat dengan hati tulus. Konflik mencapai puncak saat Ibu Budi datang membawa Ustadz untuk bicara serius. Mereka duduk di Kai, suara pelan tapi aku dengar dari lantai atas. Ini dosa besar, nak. Kamu harus tobat, nikah dengan Rina.
Budi diam lama lalu bilang, aku tak bisa, Bu. Malam itu dia naik ke apartemen, wajah pucat. Andi, aku bilang ke ibu tentang kita. Aku shock. Kamu gila. Keluargamu bisa putus hubungan. Dia menangis, aku capek bohong. Kesepakatan bisnis ini sudah rusak segalanya, tapi aku tak mau kehilangan kamu. Kami tak bicara selama seminggu. Aku pindah sementara ke hotel dekat, kerja dari sana. Bisnis anjlok 40%. Investor mundur, bilang terlalu banyak drama pribadi. Budi kirim pesan, Andi, tolong balik. Tanpa kamu kayak ini tak ada artinya. Aku balik, tapi hanya untuk rapat akhir. Di meja yang sama tempat kami tanda tangan kontrak dulu, aku usul bubar partnership. Aku tarik modal, kamu ambil Kai. Budi pegang tanganku, jangan. Aku rela kehilangan bisnis, tapi tak rela kehilangan kamu. Malam itu kami bicara panjang, ungkap semua, ketakutanku pada masyarakat, tekanan keluarga, bagaimana cinta ini tumbuh dari persahabatan. Aku juga mencintaimu, Bi, aku akhirnya bilang. Pelukan kami hangat, tapi paginya realita kembali. Keluargaku di Bogor dengar rumor, ayah telepon marah, kamu bikin malu keluarga. Aku hampir pingsan. Budi dukung aku hadapi, tapi bisnis terus merosot. Kami putuskan tutup sementara, renungkan. Di saat itu muncul pengkhianatan kecil dari karyawan yang sebar foto kami berpelukan ke media sosial lokal. Gosip meledak. Kami berdua dihujat komentar, ini Indonesia, bukan tempat untuk itu. Aku merasa dunia runtuh, tapi Budi pegang bahuku, kita hadapi bareng. Itu momen aku sadar, kesepakatan bisnis hanya kertas, tapi cinta dan persahabatan lebih kuat. Kami mulai rencana baru, jual kae, mulai usaha kecil bersama di tempat lain jauh dari tekanan kota besar. Setelah berbulan-bulan badai, kami pindah ke Bali untuk mulai hidup baru. Kae lama sudah dijual, uangnya kami bagi sesuai kesepakatan awal tapi dengan hati damai. Di pantai Kuta, angin laut menyapu wajah kami. Budi pegang tanganku terbuka, tak takut lagi. Andi, terima kasih udah bantu dari awal. Kesepakatan itu memang bikin retak, tapi juga buka mata kita. Aku tersenyum, kita tumbuh, Bi. Dari sahabat jadi lebih, meski dunia tak selalu dukung. Di Bali kami buka kai kecil, konsep lebih pribadi, hanya untuk komunitas yang mengerti. Keluarga pelan-pelan terima, meski tak sepenuhnya. Aku bicara dengan ibuku lewat video call, Ma, ini pilihan aku. Dia menangis tapi akhirnya bilang yang penting kamu bahagia. Budi juga rekonsiliasi dengan keluarganya, meski butuh waktu. Kami belajar bahwa di Indonesia, cinta sesama jenis memang berat, tapi dengan keberanian kecil demi kecil, kami bisa hidup autentik. Bisnis baru tumbuh pelan, tapi yang terpenting hubungan kami kuat. Setiap malam kami duduk di teras menghadap laut, cerita masa lalu, tertawa tentang pertengkaran dulu. Perjalanan ini mengajarkan banyak, persahabatan bisa berubah jadi cinta, kesepakatan bisnis bisa jadi ujian, dan pengkhianatan kadang hanya ketakutan yang tak diungkap. Aku, yang dulu closeted ketat, sekarang bisa pegang tangan Budi di tempat umum tanpa malu berlebih. Dia yang dulu ragu, sekarang tegar hadapi dunia. Kami tak sempurna, tapi kami bersama. Di bawah langit Bali yang biru, aku sadar bahwa membantu sahabat memulai usaha bukan akhir, tapi awal dari cerita yang lebih besar. Apakah benar bahwa sebuah kesepakatan bisnis antara dua sahabat laki-laki selalu akan hancur jika ada cinta sesama jenis yang tersembunyi? Benar atau salah?